Shalom anak-anak, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Miss Rosa di pelajaran tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam otot manusia, fungsi otot, macam-macam gerak otot, dan menentukan ide pokok setiap paragraf dari bacaan tentang otot manusia. Mari belajar dengan penuh semangat. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari alat gerak manusia dan hewan, yaitu tulang yang merupakan alat gerak pasif dan otot yang merupakan alat gerak aktif. Kalian juga telah mengenal tulang-tulang penyusun rangka anggota gerak pada manusia, macam-macam kelainan pada tulang, penyebab, dan cara pencegahannya. Kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang otot manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Macam-macam otot manusia. Otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Mari kita pelajari satu persatu. Jenis otot yang pertama adalah otot lurik atau otot rangka. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Otot lurik membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Sel otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Memiliki banyak inti sel atau multisel yang berada di tepi. Dan mempunyai pigmen mioglobin atau pigmen berwarna merah. Kalian bisa melihat ciri-ciri dari sel otot lurik pada gambar berikut. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran atau bekerja secara sadar dengan perintah otot. Misalnya saat kalian ingin berjalan. Kalian secara sadar bisa menggerakkan organ gerak kalian. Itulah yang dinamakan otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Gerakan otot lurik cepat dan mudah lelah. Kalian tentunya sering merasa kelelahan setelah selesai berlari, berjalan jauh, atau melakukan aktivitas lainnya. Itu disebabkan karena otot lurik kalian mengalami kelelahan. Jenis otot selanjutnya adalah otot polos. Otot polos terletak pada organ dalam, biasanya berada pada dinding usus, saluran peredaran darah, saluran pernapasan, dan otot di saluran kemih. Mengapa disebut otot polos?
karena tidak memiliki garis-garis melintang gelap terang yang berselang-seling yang disebut lurik. Bentuk sel dari otot polos adalah gelendong dengan kedua ujungnya meruncing dan mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah sel. Kalian bisa melihat bentuk sel dari otot polos pada gambar berikut. Otot polos bekerja tanpa kesadaran kita, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Contohnya, tanpa kita sadari, tubuh kita secara otomatis mencerna makanan yang kita makan melalui sistem pencernaan. Otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Pergerakannya lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Waktu kontraksi antara 3-180 detik. Jenis otot selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung terletak pada jantung. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Sel otot jantung berbentuk silindris dan bercabang. Memiliki 1-4 inti sel yang berada di tengah. Kalian bisa memperhatikan bentuk dari sel otot jantung pada gambar berikut. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang atau lurik dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Kalian tidak sadar kan kalau jantung kalian sedang berdetak? Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Bisa kalian bayangkan jika tiba-tiba otot jantung kalian berhenti? Apa yang akan terjadi? Fungsi otot pada manusia. Setelah mempelajari macam atau jenis-jenis otot pada manusia, sekarang kita akan mempelajari fungsi otot. Yang pertama adalah menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi berikutnya adalah mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Keempat fungsi ini dilakukan oleh otot lurik atau otot rangka. Fungsi selanjutnya adalah menggerakkan jantung. Ini dilakukan oleh otot jantung. Fungsi yang lain adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Fungsi ini dilakukan oleh otot polos. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai fungsi otot pada manusia, mari kita baca bacaan yang berjudul Otot Manusia. Setelah itu, kita akan tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh.
Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerakan yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang, sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara cepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, dari bacaan yang baru saja kita baca, kita jadi semakin mengetahui dengan jelas fungsi dari otot manusia. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf bacaan ini. Coba kalian perhatikan kembali isi dari paragraf 1. Ide pokok dari paragraf 1 adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan fungsi lain dari otot manusia. Kalimat-kalimat ini merupakan kalimat pengembang. Kita lanjut ke paragraf 2. Ide pokok dari paragraf 2 adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan tentang gerakan yang disengaja dan contoh dari gerakan disengaja. Selanjutnya paragraf 3. Ide pokok paragraf 3 adalah selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja.
Kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan tentang gerak manusia yang tidak disengaja dan contoh gerak yang tidak disengaja, antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Paragraf 4. Ide pokok dari paragraf 4 adalah otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Kalimat pengembang di paragraf 4 menjelaskan maksud dari fungsi otot dalam memberikan dukungan bagi tubuh. Lanjut ke paragraf 5. Ide pokok dari paragraf 5 yaitu fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Kalimat pengembang di paragraf 5 menjelaskan fungsi dari otot untuk mempertahankan postur tubuh dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kita lanjut ke paragraf terakhir, yaitu paragraf 6. Ide pokok dari paragraf 6 adalah otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Nah, anak-anak, keenam paragraf dari bacaan yang telah kalian baca memiliki ide pokok yang terletak di awal paragraf. Semoga dengan membaca bacaan tentang otot manusia ini, kalian semakin memahami fungsi dari otot manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. 4. Gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup atau menengadah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengamati gambar berikut. Berikut ini adalah gambar bermacam-macam gerakan otot. Ada gerakan meluruskan, menurunkan, membengkokkan, menjauhkan, dan mendekatkan. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian lakukan masing-masing gerakan yang ditunjukkan oleh gambar untuk melatih otot kalian. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Senang sekali rasanya bisa belajar bersama kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.